Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Broman, kembali lagi di Positif, podcast seru tapi inspiratif. Dengan saya Syifa Kalika Arifni dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kak Zulfa. Halo Kak Zulfa. Halo Syifa. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Syifa. Kakak lagi ada kesibukan apa sih? Tugas sih. Cuman itu aja, ngerjain tugas banyak. Syifa dengar kakak bisa nulis ya? Ya. Nulis apa tuh kalau boleh tahu? Ya palingan nulis cerita-cerita fiksi lah, kayak novel-novel di sosmed kan. Nulis skrip film juga bisa kan Kak? Bisa. Gimana sih Kak cerita awalnya kakak bisa nulis naskah atau skrip film gitu? Ceritanya tuh dimulai dari waktu ada bikin film, itu tuh di Mentok. Dimana di situ tuh kita ketemu sama orang yang memang profesional atau emang orang ahli dalam membuat film tuh. Waktu ketemu tuh kita tuh di situ tuh dijelasin kayak gimana cara proses pembuatan film, apa aja yang harus dipersiapkan ketika kita mau membuat film. Terus pokoknya tuh persiapan untuk membuat film tuh lumayan rumit, nggak sesimpel ngerekam tuh nggak. Dimulai dari itu, pertama tuh kita harus yang ada namanya tuh treatment. Setelah kalau udah ada treatment, itu baru kita butuh naskah atau skrip ya. Kalau misalnya udah, itu tuh baru mulai tuh bikin film, produksi segala macam. Kalau boleh tahu treatmentnya itu apa sih Kak? Ngapain gitu? Treatment itu tulisan. Itu tuh tentang ringkasan film, isu yang mau kita ambil. Susah gak sih Kak cari ide-ide buat? Susah, tentunya pasti susah kalau bikin film itu. Apalagi kan waktu itu karena ada ikut lomba, jadi kita tuh menyangkut tema apa yang ada di lomba itu tersebut. Jadi bikin treatment tuh susah ya dibandingkan nulis-nulis biasa, ngetik-ngetik biasa kan. Kalau misalnya aku biasa kalau misalnya bikin cerita tuh ya, kalau misal muncul ide tinggal tulis, tinggal ketik, tinggal disalurkan aja. Kalau misalnya bikin film itu tuh banyak yang harus diperhatiin tentunya. Selain tanda bacanya juga banyak sih kalimat penggunaannya yang harus hati-hati bikinnya, takut menyinggung atau apa. Ya. Kesulitan dan tantangan kakak dalam bikin naskah itu apa? Kesulitannya tuh susah muncul ide ya. Susah muncul idenya tuh karena itu pertama kali bikin skrip film kayak gitu kan. Biasanya kalau nulis sebebasku aja, sesukaku aja. Kalau film tuh nggak bisa sembarangan. Apalagi kalau misalnya mau ikut lomba kayak gini nih, susah. Jadi yang paling susah tuh ide sih. Makanya ya kalau ide tuh bener-bener harus dipikirin mateng. Pikirin mateng-mateng. Terus cara nyusunnya gimana biar dia nyambung, ada konflik segala macam lah. Kakak kan penulis naskah juga kan, main juga kan di filmnya? Oh iya, main. Nah, menurut kakak yang paling enak tuh yang mana? Jadi penulis naskah atau yang meraninnya? Jujur lebih muda tuh lebih seneng tuh meranin film ya. Meskipun ngehafalin juga ya dialog, skripnya, tapi lebih enak meranin ketimbang nulis. Tapi kalau untuk nulis ya suka juga. Karena emang hobi. Apa pengalaman terseru kakak pas kakak nulis naskah itu? Pengalaman terseru itu semuanya sih ya, tapi karena pertama kali itu adalah pengalaman pertama bikin naskah film, itu tuh jadi apa ya, kayak pengetahuan bagi kakak kalau misalnya bikin skrip film tuh kayak gini gitu, nggak sesimpel itu. Itulah pokoknya pengalaman terserunya semua sih. Keren. Nah, kakak kan juga kebetulan koordinator podcast juga kan. Nah, gimana sih kak rasanya jadi koordinator podcast yang suka
nge-host gitu? Rasanya wow ya. Rasanya seru lah, ketemu banyak orang ya, gak hanya dari sekolah tapi juga dari luar sekolah. Terus juga banyak pengalaman dan pengetahuan yang kakak baru tahu mungkin. Juga ada mungkin beberapa pelajaran yang ketika berhadapan dengan tamu nih, itu bisa jadi itulah pengetahuan buat kakak. Kalau misalnya oh gini-gini. Pokoknya banyak loh ilmu yang bisa kita ambil tuh nggak hanya ada di dalam sekolah, tapi di luar sekolah juga tentu ada. Itu seru jadi host podcast yang sering nge-podcast. Gimana cerita awalnya juga kakak bisa aktif gitu loh dalam jadi host podcast? Aktif maksud Kayak gimana ya? Pokoknya tuh kayak aktif gitu loh. aktif di Kayak, dalam itunya. Aktif kalau misalnya nge-podcastnya atau apa? aktif dalam nge-podcast. Kayak Aktif cari-cari pertanyaan. pertanyaannya. Iya. Oh, caranya ya. Sebenarnya nggak ada cara ya. Karena kakak itu kalau misalnya ada podcast itu pasti dipanggil dan disiapin sama ibu. Jadi kalau pertanyaannya juga itu terkadang itu dibantu sama ibu juga sama kakak-kakak yang udah di atas kakak tentunya. Di podcast ya apa tadi? Maaf. Cara aktifnya gitu. Oh, cara aktifnya sebelumnya juga emang nggak ada cara aktifnya. Cuman kalau nge-podcast ya ketika disuruh aja disuruh. Kalau misal Zulfa nih ada bintang tamu podcast ya hari ini. Oh oke, siap Bu, siapin ya pertanyaannya. Oke Bu, ya udah. Nanti pertanyaannya tuh bakal dibantu sama ibu atau enggak kakak biasanya minta tolong sama kakak tingkat kakak sih. Apa hal yang sulit bagi kakak ketika kakak menjadi host podcast? Susun pertanyaan. Itu paling susah karena jujur kakak bukan tipe orang yang kurang bisa berpikir kalau mempersiapkan pertanyaan itu seperti apa. Meskipun udah dikasih tahu ya kalau kita tuh bakal mengangkat tema tentang ini, kakak tuh nggak bisa bikin pertanyaan, bingung, takut itu nalarnya nggak jalan kalau mau bikin pertanyaan, makanya selalu minta bantu. Selain itu juga ketika susahnya nge-podcast itu waktu kakak berhadapan sama tamu sih, gugup, susah ngendaliin nada bicara kakak, terus mungkin juga rasa nervousnya tuh gak hilang. Itu sih yang susah. Kamu itu kayak penting gitu ya. Jadi kayak takut salah omong. Benar. Keluh kesah kakak jadi koordinator podcast itu apa? Selama ini gak ada sih. Sejauh ini tuh belum ada keluh kesah segala macam. Pokoknya kakak tuh sangat menikmati lah ketika kakak nge-podcast, ketika kakak jadi koordinator podcast itu menikmati. Jadi nggak ada rasa kayak apa tadi, rasa keluh kesahnya tuh nggak ada, enjoy aja. Nah, kakak ini kan udah pinter nulis naskah nih, terus jadi host juga. Nah, lebih enakan nulis naskah film atau jadi host podcast? Jujur apa ya, kalau misalnya ditanya gitu sih lebih enak nulis naskah, jujur. Karena kalau nulis naskah tuh di balik kamera, tapi bukan berarti kakak nggak suka ya tampil di depan kamera tuh suka. Cuman lebih enaknya itu kalau misalnya tuh naskah, karena kan nulis terus kakak mungkin bisa lebih enjoy lebih enjoy, bisa nikmatin waktu kakak, terus juga kakak bisa lebih berpikir nih tulisannya apa. Pokoknya lebih enak nulis, tapi nge-host kakak juga suka. Baik, terima kasih Kak Zulfa. Ya. Keren banget tau. Amin. Nah, keren banget kan guys Kak Zulfa ini. Semoga kakak bisa menginspirasi banyak orang. Amin ya Allah, amin. Oke guys, segitu dulu ya positif kali ini.
Sampai ketemu di positif selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.